Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Andini, Program Studi Ekonomi Syariah kelas 5D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Baiklah, di sini saya akan membuat video dalam rangka tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu pertemuan 9, di mana judulnya materinya yaitu Teknologi Sistem Telekomunikasi. Adapun poin pembahasannya, yang pertama komponen-komponen sistem telekomunikasi. Adapun komponen-komponennya yaitu yang pertama komputer untuk memproses informasi, yang kedua perangkat terminal yang mengirim atau menerima data, yang ketiga saluran komunikasi media di mana data atau suara dikirim perangkat, yang kemudian proses komunikasi menyediakan fungsi untuk penerimaan atau transmisi data, yang terakhir komputer atau terminal penerima. Poin pembahasan yang kedua yaitu macam-macam jaringan sistem komunikasi. Yang pertama itu Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Kedua, Metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Yang ketiga itu Wide Area Network atau WAN. WAN merupakan jangkauan jaringan mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Kemudian internet. Internet merupakan contoh dari sebuah jaringan yang menghubungkan WAN, MAN, dan LAN ke jaringan global terbesar di dunia. Kemudian, materi selanjutnya yaitu pertemuan ke-10, di mana judulnya Aplikasi Sistem Komunikasi pada Fungsi-Fungsi Organisasi. Adapun poin pertama yaitu Sistem Pengolahan Transaksi. Sistem pengolahan transaksi merupakan yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Ada 4 tugas pokok sistem pengolahan transaksi. Yang pertama, pengumpulan data. Kedua, manipulasi data. Yang ketiga, penyimpanan data. Dan yang terakhir itu penyiapan dokumen. Kemudian yang kedua, sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok atau orang pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada, dan mengubahnya menjadi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang keempat yaitu sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi yang mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian, poin yang kelima yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem integrasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan sumber daya manusia yang terdiri dari software dan hardware untuk menyimpan dan memproses semua informasi pegawai. Poin yang keenam yaitu sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di luar dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Itulah tadi beberapa materi pembahasan yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.